Detik-detik Presiden Prabowo Subianto menolak ajakan salam dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia sebelum bertolak ke Singapura. Momen itu terekam jelas saat Prabowo hendak menaiki pesawat di pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma pada Minggu 15 Juni 2025. Bahkan video tersebut viral di media sosial dan memicu spekulasi dari kalangan warganet. Dikutip dari YouTube, Sekretariat Presiden, Prabowo tampak menjalani pejabat lain. Adapun pejabat yang disalami Prabowo yaitu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka Sumpidasko dan Prasetyo Hadi sebelum langsung naik ke pesawat. Pak Prabowo marah sama Bahlil Lahadalia ya. Kita tahu apa penyebabnya, yaitu tentang Raja Ampat. Semalam di iNews ada Rakyat Bersuara juga membahas ini, kemudian 4 pulau yang di Aceh yang mau dikelola oleh Medan. Ini semuanya adalah permasalahan yang ada di negeri ini yang akhir-akhir ini, pekan ini sedang rame ya. Ini tentunya banyak orang kecewa, kemudian banyak analisa baik yang pro maupun yang kontra. Kita tahu bahwa Pak Said Didu terus berupaya meyakinkan kepada kekuasaan Pak Prabowo saat ini, pemerintahan Pak Prabowo, bahwa agar Pak Prabowo hati-hati. Tentunya Pak Said Didu mengingatkan bahwa ini ada korelasinya dengan kepemimpinan sebelum Pak Prabowo Subianto, yaitu Pak Jokowi. Bagaimana yang di Aceh itu terkait dengan Kemendagri, kemudian yang di Raja Ampat terkait dengan Bahlil. Ini menambah keyakinan bagi para orang yang mengkritik pemerintahan saat ini agar Pak Prabowo segera bertindak, segera memberi ketegasan tentang kepemimpinannya. Karena sudah berkali-kali Pak Said Didu dan kawan-kawan memperingatkan bahwa korelasi dengan Pak Jokowi, orang-orangnya yang saat ini jadi menteri, orang-orangnya Pak Prabowo itu masih terlalu kentara dan sangat dirasakan. Tapi beda bagi orang yang mendukung kekuasaan Pak Prabowo saat ini. Padahal kita juga tahu bahwa Pak Said Didu adalah orang yang mendukung Pak Prabowo di 2014 dan di 2019 saat Pilpres berkompetisi dengan Jokowi. Hanya saja saat ini, kemarin di 2024, Pak Said Didu berbeda haluan dengan Pak Prabowo karena Pak Said Didu enggan mendukung Pak Prabowo karena ada keterkaitan Prabowo dengan Joko Widodo. Mungkin Pak Prabowo punya pendapat atau punya keyakinan Pak Prabowo harus jadi presiden, tapi harus dengan cara seperti ini dulu. Kemudian nanti akan setahap demi setahap akan memperbaiki. Dan itu juga disampaikan oleh Hendarsam ya, orang Gerindra yang menganggap bahwa Pak Prabowo, yang mendisklaimer bahwa Pak Prabowo sudah berbuat yang tepat untuk 2 kasus ini. Bagaimana dengan gerak cepat Pak Prabowo menyelesaikan ini. Tapi kita tahu semuanya bahwa isu keterkaitan dengan Pak Jokowi, kekuasaan ini saat ini, yaitu Pak Prabowo Gibran, itu masih kental. Itu berkali-kali disampaikan oleh Pak Said Didu dan kawan-kawan di kelompok pengkritik. Tentunya kalau kita sebagai orang yang negarawan kemudian menganggap bahwa persatuan dan kesatuan itu penting, tentunya orang yang mengkritik pun jangan dianggap kebencian. Kemudian orang yang menyanjung-nyanjung Pak Jokowi, yang menyanjung Pak Prabowo terlalu berlebihan, juga tidak harus berlebihan. Karena apa? Karena di era demokrasi ini, kritikanlah yang bisa menyeimbangkan agar kita itu tidak terlena sebagai orang yang berada di dalam kekuasaan. Tentunya orang yang berada di lingkaran kekuasaan ingin bahwa mungkin orang itu yang berada di dalam kekuasaan, di dalam lingkaran kekuasaan itu agar nyaman, kemudian tidak terganggu. Tapi sejatinya, yakinlah, kalau kita semuanya sudah sepakat bahwa NKRI ini harga mati, maka kritikan itu pun bisa untuk hati-hati, kemudian kita mendukung pun tidak usah berlebihan,
tapi bagaimana kita bisa mengingatkan penguasa kekuasaan itu agar tidak semena-mena, agar tidak terlena. Kita semuanya yakin bahwa Pak Prabowo Subianto ingin memberesi semua permasalahan yang ada di negeri ini. Hanya saja ibarat benang, ini benangnya sudah sangat rawut, sudah sangat belibet, makanya harus cerdas dan harus jeli. Kita doakan bersama-sama agar Pak Prabowo bisa melalui kerumitan-kerumitan yang membelenggu permasalahan di negeri ini, dan Pak Prabowo segera bisa mendapatkan cita-citanya terpenuhi, yaitu apa? Mensejahterakan rakyat. Siapapun itu, kalau rakyatnya, Pak Prabowo ingin bahwa semua rakyat Indonesia ini sejahtera. Dan yang terpenting itu tadi, yang mengkritik tidak usah dianggap kebencian, yang menyanjung juga jangan usah berlebihan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.